The Satanic Verses. Jika kalian berpikir bahwa buku ini bisa memanggil iblis, kalian salah. Buku ini berisi hal yang lebih parah dari itu. The Satanic Verses adalah novel karya Salman Rushdie yang diterbitkan pada tahun 1988. Buku ini menjadi salah satu karya yang paling kontroversial dalam sejarah sastra modern karena dianggap menghina Islam dan Nabi Muhammad. Novel ini menceritakan tentang dua pria bernama Gibril dan Saladin yang selamat dari ledakan pesawat dan mereka bermimpi mengalami transformasi supranatural. Gibril berhalusinasi menjadi malaikat dan Saladin berhalusinasi menjadi iblis dan mereka pindah ke dunia fantasi. Di dunia fantasi mereka bertemu Nabi Muhammad dan disinilah kontroversinya dimulai. Di bagian ini diceritakan semua ayat-ayat Al-Quran ditulis oleh setan, menjadikan kitab suci Al-Quran hasil karya dari setan, dan juga menghina Nabi Muhammad, yang mana ini sangatlah penghinaan bagi umat muslim di seluruh dunia. Seluruh peredaran buku ini dihentikan oleh perpustakaan di semua negara. Ayatollah Khomeini, pemimpin Iran saat itu, mengeluarkan fatwa hukuman mati terhadap Salman Rushdie pada tahun 1989. Buku ini dilarang di berbagai negara mayoritas muslim. Unjuk rasa dan kekerasan terjadi di berbagai belahan dunia. Penerjemah dan penerbit novel ini di beberapa negara menjadi korban penyerangan. Terjadi banyak perdebatan global, tindakan anarkis, dan percobaan pembunuhan kepada Salman Rushdie. Salman Rushdie akhirnya harus hidup dalam bayang-bayang dan beberapa kali merubah identitasnya. Dan hingga masa kini, Salman Rushdie masih tetap hidup meski harus menanggung konsekuensi atas apa yang dia perbuat. Lolita. Lolita adalah novel yang ditulis oleh Vladimir Nabokov. Terbit pada tahun 1955. Novel ini mengisahkan seorang pria parubaya bernama Humbert yang menyukai putri tirinya, gadis berusia 12 tahun yang bernama Dolores Hayes atau nama panggilannya Lolita. Bercerita tentang Humbert yang memiliki masalah mental pada masa lalu, yang kemudian menikah dengan seorang janda anak satu bernama Charlotte Hayes dan putrinya bernama Dolores Hayes atau Lolita. Hal yang bikin kaget adalah ternyata Humbert menyukai Lolita, putri tirinya sendiri yang berusia 12 tahun. Memang gila nih orang. Kemudian Charlotte memutuskan cerai dengan Humbert setelah mengetahui hasrat tak wajar suaminya. Singkat cerita, Charlotte tewas tertabrak mobil di depan rumahnya. Setelah Humbert meminta hak asuh, Humbert langsung menyusul Lolita dan mengajaknya ke hotel untuk langsung melakukan hubungan the fuck. Akhirnya mereka melanjutkan hidup dengan berkeliling Amerika. Endingnya, Humbert masuk penjara karena telah membunuh seorang pria yang diduga mencoba mendekati Lolita. Dan Lolita meninggal saat melahirkan. Pantesan kenapa buku ini dilarang tersebar atau bahkan dibaca. Sudah jelas novel ini berisi unsur pedofilia. Lady Chatterley's Lover. Lady Chatterley's Lover adalah novel karya D.H. Lawrence yang pertama kali diterbitkan secara pribadi pada tahun 1928. Buku ini terkenal karena eksplorasi seksualitas, cinta, dan kelas sosial. Ceritanya mengisahkan seorang wanita bernama Constance Reid atau si Lady Chatterley, istri dari Sir Clifford Chatterley, bangsawan Inggris yang lumpuh akibat perang. Si Lady Chatterley merasa kesepian secara emosional dan secara seksual. Karena Lady Chatterley bosan, dia keluar rumah dan menikmati lanskap hutan di dekat rumahnya. Lalu Lady Chatterley tersesat sampai menemukan gubuk milik si penjaga hutan, yakni Oliver Mellors. Sambutan Oliver tentu saja dingin, tak berharap akan ada cinta yang jatuh. Seringnya Lady Chatterley berkunjung, Oliver tahu apa yang dia mau. Lalu terjadilah adegan mesum. Kita tahu bahwa Lady Chatterley telah selingkuh. Lalu kenapa buku novel ini bisa dilarang? Karena D.H. Lawrence menulis adegan seks secara terang-terangan dan fisik. Penggunaan bahasa vulgar, mempromosikan hasrat pribadi dan kebebasan seksual, dan hubungan wanita bangsawan yang menjalin hubungan seksual dengan penjaga hutan yang mana dia adalah kelas bawah, dianggap mengancam struktur sosial Inggris yang kaku saat itu. 120 Days of Sodom. Buku The 120 Days of Sodom adalah novel karya Marquis de Sade. Dilarang di banyak negara karena kontennya yang ekstrim, brutal, dan sangat eksplisit secara seksual dan kekerasan. Ditulis pada tahun 1785. Buku ini sering dianggap sebagai salah satu karya paling kontroversial dalam sejarah sastra. Cerita ini berkisah tentang 4 bangsawan libertin yang mengasingkan diri ke sebuah kastil terpencil di Prancis bersama dengan 46 korban termasuk wanita, anak-anak, dan bahkan remaja. Selama 120 hari mereka menjalankan ritual seksual menyimpang terhadap para korban, mulai dari hubungan seksual konvensional hingga kekerasan, penyiksaan, dan pembunuhan. Bahkan ada mutilasi juga. Sudah jelas kenapa novel ini dilarang. Tidak lain dan tidak bukan kekerasan dan penyiksaan ekstrim,
konten seksual ekstrim dan menyimpang, anti moralitas, pengaruh negatif terhadap pembaca. Dilarang di banyak negara seperti Prancis, Inggris, Amerika Serikat, dan Australia selama abad ke-19 dan 20. Kalian mau baca buku ini? 48 Laws of Power. Buku The 48 Laws of Power karya Robert Greene dilarang di beberapa penjara dan lembaga permasyarakatan, terutama di Amerika Serikat, karena dianggap berbahaya dalam konteks institusional, bukan karena pelanggaran moral atau agama seperti kasus novel sastra lainnya. Buku ini mengajarkan cara-cara mengendalikan, memanipulasi, dan memanfaatkan kekuatan lewat strategi. Buku ini mengajarkan tindakan licik, oportunistik, atau bahkan kejam demi mencapai sebuah tujuan. Hal ini dianggap berpotensi mengganggu ketertiban dan hierarki otoritas di lembaga tertutup seperti penjara. Di penjara, buku ini dianggap bisa menumbuhkan sikap anti-otoritas, konflik kekuasaan, atau manipulasi antar narapidana yang justru membahayakan keamanan fasilitas itu sendiri. Buku ini tidak dilarang secara nasional atau global, hanya di beberapa penjara saja. Di luar penjara, buku ini populer di kalangan pebisnis, politisi, dan selebritas karena dianggap memberi wawasan tentang strategi kekuasaan dan hubungan sosial. Of Mice and Men. Of Mice and Men adalah novel pendek karya John Steinbeck, diterbitkan pada tahun 1937 dan dianggap sebagai salah satu karya sastra klasik Amerika. Buku ini mengangkat kisah dua sahabat buruh tani, yaitu George Milton dan Lennie Small, yang berkelana mencari pekerjaan di masa depresi besar di California. Plot ceritanya adalah George adalah pria cerdas dan penuh perhitungan, sementara Lennie adalah pria bertubuh besar dengan keterbelakangan mental. Namun sifat Lennie yang tidak bisa mengontrol kekuatannya sering membuat mereka terlibat masalah. Mereka berdua bekerja di peternakan majikannya. Lennie, meski tak berniat jahat, akhirnya membunuh istri anak majikan karena ketidaksengajaan. George sadar Lennie akan disiksa dan dibunuh massa, mengambil keputusan tragis untuk membunuh Lennie sendiri dengan cara yang penuh belas kasih. Memang ini terdengar tragis. Lalu kenapa buku ini dilarang? Buku ini menggunakan bahasa yang keras dan kasar, termasuk kata-kata makian, kata rasis, dan istilah kasar lainnya. Mengandung adegan kekerasan fisik, termasuk pembunuhan hewan dan manusia, dan juga diskriminasi rasial. Meskipun menuai kontroversi, Of Mice and Men juga mendapat pujian luas karena menyuarakan realitas hidup para buruh tani miskin di era depresi besar Amerika Serikat. The Anarchist Cookbook. Buku The Anarchist Cookbook 1971 karya William Powell dilarang dan dikritik karena isinya yang secara eksplisit menjelaskan cara membuat senjata, bahan peledak, dan teknik sabotase. Meskipun ditulis saat penulis masih muda sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Amerika dan Perang Vietnam, buku ini menjadi sangat kontroversial karena potensi bahayanya. Powell memulai isi bukunya dengan membahas anarki dan teori anarkis. Menurut definisinya adalah pemberontakan massa berskala luas oleh rakyat, mirip dengan pembangkangan sipil melalui kekerasan. Buku ini berisi instruksi langsung dan teknis tentang membuat bom rakitan, LSD, senjata api, dan alat peledak. Banyak pihak menganggap isinya mendorong kekerasan, anarki, dan tindakan kriminal. Buku ini juga digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan terorisme, termasuk penembakan massal, pengeboman, dan sabotase. Pemerintah beberapa negara termasuk Inggris, Australia, dan Jerman melarang atau mengendalikan peredaran buku ini karena dianggap mengancam keamanan nasional. William Powell sendiri menyesali menulis buku ini. Ia kemudian menjadi guru dan aktivis pendidikan damai. Dalam pernyataannya, ia mengatakan bahwa buku ini ditulis dalam masa pemberontakan emosional waktu ia masih muda, dan ia berharap buku tersebut tak lagi diterbitkan. This Book is Gay. Buku This Book is Gay karya Juno Dawson pertama kali diterbitkan di Inggris pada tahun 2014 dan telah dilarang atau ditarik dari perpustakaan sekolah dan umum di berbagai daerah, terutama di Amerika Serikat, karena dianggap kontroversial dalam membahas seksualitas secara eksplisit, terutama tentang identitas LGBTQ+. Buku ini sebenarnya ditujukan sebagai panduan informatif dan suportif untuk remaja queer, namun menuai reaksi keras dari kelompok konservatif. Apa yang dimaksud dengan queer? Yakni orang atau kelompok yang memiliki ketertarikan seksual atau hubungan romantis tidak terbatas pada orang yang identitas gender atau orientasi seksual tertentu. Buku ini menjelaskan seksualitas, anatomi, dan praktik seksual dengan detail yang dianggap tidak pantas oleh sebagian orang tua dan sekolah. Walau tujuannya edukatif, sebagian kalangan menilai kontennya terlalu gamblang dan vulgar untuk remaja. Beberapa komunitas konservatif menolak keberadaan buku ini karena menormalisasi identitas dan hubungan non-heteroseksual, atau lebih tepatnya mempromosikan agenda LGBTQ+. Buku ini dilarang di berbagai sekolah karena sangat bertentangan dengan norma-norma agama meski tidak mengandung unsur kekerasan. Juno Dawson membela bukunya sebagai sumber informasi yang jujur dan edukatif, terutama bagi remaja LGBTQ+ yang seringkali tidak mendapat pendidikan seks atau identitas yang relevan di sekolah. Tapi tetap saja buku ini masih dilarang peredarannya.